betapa pentingnya gedung perundingan Linggarjati. Dikarenakan dari hasil perundingan disinilah dengan nama Naskah Persetujuan Linggarjati, pertama kali bangsa negara kita Republik Indonesia mendapat pengakuan dari Belanda dan internasional. Sampaikanlah bahwa sejarah itu adalah penting untuk generasi. Tanpa sejarah, tanpa perjuangan, tidak mungkin kita hidup seperti ini sampai sekarang. Mungkin untuk anak-anak muda sekarang, jangan lupa jas merah. Jangan sekali-kali tinggalkan sejarah, jangan lupa sejarah. Museum of Linggarjati. Na een reis die door het slechte weer nogal wat vertraging heeft ondervonden, arriveren op het vliegveld Kemayoran bij Batavia de leden van de Commissie-Generaal voor Indonesië, te weten de heren Schermerhorn, De Boer en Van Paul. Sherry kon belangrijke besprekingen voeren met de Indonesische autoriteiten. In gezelschap van de Indonesische premier Sultan Syahrir begeven de leden van de Commissie-Generaal zich naar het hotel in het bergoord Linggarjati bij Cirebon, waar de besprekingen plaatsvinden. De reacties in Nederland zijn gemengd. Voor volledige overeenstemming tussen Nederland en Indonesië. Gedung Perundingan Linggarjati ini terletak di Desa Linggajati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, pun ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional dengan standarisasi museum. Setelah merdeka, tetap ini jadi hotel Merdeka pada waktu itu, lalu digunakan untuk perundingan, yaitu antara pemerintahan Belanda, Indonesia, dan ditemani oleh Inggris, dan menghasilkan 17 naskah. Pada waktu zaman dahulu, terjadinya perundingan Linggarjati ini dilatar belakangi oleh situasi dan kondisi internasional. Tidak bisa dilepaskan dari latar belakang internasional. Terjadinya perundingan Linggarjati dilatar belakangi oleh Jepang yang menetapkan status quo di Indonesia ini, sehingga tentara sekutu dengan Indonesia menimbulkan konflik karena bangsa negara kita tadinya awalnya menerima kedatangan sekutu yang bertugas untuk mengurus tawanan perang tentara Jepang yang sudah kalah perang. Dikarenakan tentara Nica Belanda ikut membonceng kepada sekutu datang kembali ke Indonesia yang bermaksud untuk mendirikan kembali pemerintahan kolonial. Inilah penyebab konfliknya. Salah satu contoh saja bentuk konflik antara kita dengan sekutu yang dibonceng oleh tentara Nica Belanda adalah dengan terjadinya perang besar, perang yang dahsyat di Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945. Dalam pertempuran tersebut menimbulkan atau menorehkan catatan kelam untuk sekutu. Karena apa? Beberapa orang perwira tinggi militer sekutu menjadi korban, gugur di peperangan dunia kedua, baik di Asia, Afrika ataupun Eropa. Tidak satupun petinggi militer sekutu yang gugur, hanya di Indonesia.
Yang awalnya katanya, yang pernah saya baca, Sekutu menargetkan selama 3 hari akan beres, namun kenyataannya tidak, sampai berminggu-minggu. Walaupun akhirnya kota Surabaya berhasil dikuasai oleh Sekutu, namun pertempuran Surabaya ini berdampak besar. Nah, agar supaya tidak terjadi lagi jatuhnya korban jiwa yang lebih banyak sekali yang gugur, baik di pihak Indonesia juga Belanda. Nah, para petinggi kita ingin supaya tidak terjadi lagi jatuhnya korban jiwa. Pada waktu itu pihak Belanda tidak mau berbicara dengan Soekarno-Hatta. Anggapannya Soekarno-Hatta ini bekerja sama dengan Jepang untuk memerdekakan diri. Sehingga Presiden Soekarno merubah sistem pemerintahan yang tadinya presidensial menjadi semi parlementer. Sebagai perundingan awal diselenggarakan pertemuan di Jakarta yang menghasilkan draft atau piagam Jakarta. Kemudian dilanjutkan di kota Haag-Vlooy. Namun dalam perundingan tersebut tidak dicapai kesepakatan. Dikarenakan kegagalan Haag-Vlooy ini atau perjanjian Haag-Vlooy ini tidak menghasilkan apa-apa, Inggris kembali mengutus seorang diplomat seniornya bernama Lord Killen. Diadakanlah perundingan gencatan senjata di Jakarta yang ditandatangani 7 Oktober tahun 1946. Nah, setelah itu akan diadakan perundingan lanjutan. Kebetulan pada masa itu yang jadi masalah adalah tempatnya. Jakarta dan Yogyakarta tidak memungkinkan untuk dilaksanakan perundingan. Waktu itu Jakarta sudah dikuasai Belanda dan Sekutu. Sementara Yogyakarta merupakan ibu kota sementara Republik Indonesia. Pihak Belanda merasa keberatan kalau perundingan dilaksanakan di kota Jogja. Anggapannya atau penilaiannya sudah pasti menjadi basis utama pertahanan tentara pejuang Republik Indonesia. Ruangan yang pertama kita masuki namanya ruang sekretariat. Karena pada zaman dahulu katanya ruangan ini yang dipakai sebagai ruangan resepsionis waktu dulu, waktu zaman hotel. Bagian ininya, ini gambaran waktu pelaksanaannya perundingan Linggarjati. Dibuatkan miniatur perundingan Linggarjati ini sehubungan waktu perundingan Linggarjati ini bersifat tertutup. Sehingga sampai saat ini kita tidak memperoleh dokumentasinya waktu pelaksanaannya. Wartawan kita juga luar negeri tidak bisa secara langsung meliput jalannya perundingan. Mereka melaksanakan tugas jurnalis di kediaman Sultan Syahrir yang berjarak kurang lebih 500 meter dari sini di bawah. Di belakang saya inilah salinan dari naskah persetujuan Linggarjati yang terdiri dari 17 pasal ditambah lagi 1 pasal mengenai pasal penutup. Di sini terpampang, tertera naskah persetujuan Linggarjati 10-15 November tahun 1946. Penjelasannya, tanggal 10 persiapan pelaksanaan perundingan mulai tanggal 11 sampai 13 November tahun 1946. Tanggal 15-nya waktu pemarapan yang diselenggarakan di kediaman Sultan Syahrir di Jakarta. Tanggal 25 Maret tahun 1947 waktu pengesahannya dengan ditandatanganinya perjanjian Linggarjati ini yang bertempat di Istana Negara di Jakarta. Juga tertera nama-nama yang terlibat dalam perundingan Linggarjati. Selain itu, juga kita informasikan kepada para pengunjung tentang sejarah singkat gedung perundingan Linggarjati ini dari zaman penjajahan Belanda sampai saat ini yang ada di belakang, di depan saya inilah. Ini tentang riwayat gedung perundingan Linggarjati terdiri dari 2 bahasa.
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bahasa internasional. Yang dimulai dari zaman penjajahan Belanda atau zaman kita ini dinamakan Hindia Belanda tahun 1918, berurut terus terakhir tahun 1976 waktu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pertama kali merenovasi atau memugar gedung Purningan Linggarjati ini dengan tidak menghilangkan bentuk aslinya sampai saat ini. Selanjutnya kita memasuki ruang perundingan. Di dalam ruangan inilah para tokoh-tokoh pejuang Republik Indonesia berjuang meyakinkan pihak Belanda bahwa benar-benar bangsa Indonesia mampu untuk berdiri sendiri, yang ditengahi oleh pihak Inggris yang diwakili oleh Lord Killen, yang alhamdulillah berhasil dicapai sebuah kesepakatan terdiri dari 17 pasal persetujuan di dalam naskah Persetujuan Linggarjati, yang mana isi pokoknya pertama, bahwa pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan Republik Indonesia secara de facto dengan wilayahnya meliputi Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera. Kemudian tentara Belanda segera meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari tahun 1949. Yang kedua, Belanda dan Republik Indonesia bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat dengan nama negara RIS, dengan salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Dan yang ketiganya, Belanda dan Republik Indonesia Serikat bekerja sama membentuk Uni Indonesia Belanda yang dikepalai oleh Ratu Belanda. Inilah yang merupakan isi pokok dari Perjanjian Linggarjati. Nah, untuk barang-barang yang lain yang ada di dalam ruang perundingan ini barang koleksi duplikatnya. Seperti inilah posisi tempat duduknya para saksi perundingan yang bertugas sebagai notulen. Mereka inilah yang bertugas sebagai pencatat. Para perwakilan dari Republik Indonesia menempati bagian kanan saya. Disinilah berurutan. Di sini ada Muhammad Rum sebagai anggota, kemudian Adnan Kapaugani juga sebagai anggota. Selain itu juga Susanto Tirtoprojo anggota. Dan inilah Ketua Delegasi dari kita Republik Indonesia, Perdana Menteri Sultan Syahrir. Di sini dulu duduk Komisi Jenderal, perwakilan dari Belanda. Duduk di sini Ketua Delegasi Belanda, Profesor Insinyur Schermerhorn. Kemudian anggotanya ada Panpol, ini perwakilan dari Partai Katolik. Kemudian di sampingnya De Boer, beliau perwakilan dari perusahaan pelayaran Belanda. Dan terakhir ini Panmuk. Panmuk sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda atau kepala pemerintahan di Hindia Belanda dulu namanya, di Indonesia ini. Di bagian inilah dulu di sini duduk penengah perundingan Lord Killen. Beliau adalah seorang diplomat senior Inggris yang membantu menyelesaikan konflik antara pihak kita dengan Belanda melalui jalan damai atau diplomasi, melalui perundingan, supaya tidak terjadi lagi jatuh korban jiwa akibat konflik tersebut. Dikarenakan perundingan di sini tidak cukup 1 hari tapi makan waktu selama 3 hari, maka disediakan tempat istirahatnya. Disinilah bagian ini para peserta perundingan disediakan untuk istirahat. Selanjutnya, selain kamar tidur untuk anggota delegasi Indonesia, di sini kita bisa melihat
foto orang yang memberi saran supaya berunding di sini. Inilah jawaban. Barangkali ada pertanyaan, kenapa kok di Linggajati berundingnya? Inilah jawabannya. Ini fotonya Ibu Maria Ulfa. Fotonya dari sini karena dari saran beliau, perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Belanda dilaksanakan di sini. Sehubungan baik Jakarta dan Yogyakarta tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya perundingan. Ini fotokopi akte penyerahan kedaulatan yang ditandatangani oleh kepala negara Belanda, yaitu Ratu Juliana. Inilah yang menjadi dasar pedoman pengakuan kedaulatan dan penyerahan kekuasaan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dan untuk barang-barang koleksi yang aslinya sekarang disimpan di bekas ruang makan, yang memang ruang makan ini waktu pelaksanaan perundingan tidak dipakai karena ruangnya sempit. Sekarang digunakan untuk menyimpan barang-barang koleksi yang aslinya. Dan inilah ruangan yang pada zaman dahulu digunakan oleh Presiden Soekarno dan Lord Gillern dalam rangka mengadakan pertemuan hanya berdua antara Presiden Soekarno dan Lord Gillern. Yang alhamdulillah kursi ini pun masih aslinya, berhasil ditemukan dan dikembalikan dari masyarakat sekitar sini. Kalaupun penengah perundingan, Lord Gillern menempati kamar ini. Kebetulan barang-barang yang ada di sini seperti ada tempat tidur, ada kursi, lemari, sketsel, ini barang duplikat semua. Dan hanya di kamar ini, satu-satunya kamar tidur yang ada kamar mandinya. Seperti ini. Ini masih tetap aslinya. Kenalkan dulu, nama saya Pak Agus Suparman. Mungkin kelahiran tahun 71. Sejarah ini yang di dinas ini ya di daerah itu dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Cuma di sini juga yang gedung naskah, situs-situs tadi itu dilindungi oleh BPCB. Nah itu BPCB itu Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang, Banten. Nah Serang itu ya bertempat di Serang di Jalan Letnan Zidun di sana. Ya mungkin untuk keterkaitan pengunjung, karena mungkin di sini ya karena tiket perda mungkin PAD-nya mungkin agak naik, dulunya dari Rp2.000, nah sekarang naik sampai 400% menjadi Rp10.000 untuk dewasa dan anak Rp5.000. Nah yang harapan kami ya mungkin jangan terlalu melonjak, mungkin dari 2.000 itu apa untuk dewasa itu bisa 5.000 dulu, jangan sampai dari 2.000 sampai 10.000. Nah itu ke pengunjung itu pengaruh. Minimal mungkin untuk sekarang itu anjlok Pak. Biasanya maksimal itu 4.000 per bulan, ya sekarang nggak ada. Kemarin aja dari hari Senin ke sini
belum, kecil, paling berapa orang aja. Karena mungkin udah tahu bahwa tiket di sini terlalu mahal. Mungkin untuk anak-anak pesan ya untuk anak-anak sekarang, mungkin karena di sejarah juga mungkin untuk anak sekolah ini berkurang, nggak ada ya. Nah mungkin bisa menjaga dan melestarikan dan juga bisa melihat langsung ke tempat gedungnya atau ke tempat situsnya yang bisa dilihat. Nah ini mungkin karena situs-situs ini terjangkau semua, karena nggak terlalu jauh, mungkin itu dekat-dekat semua. Nama saya NS Polin, N-nya Nana, S-nya Sutiana, Polinnya Polin, ada singkatannya Polinnya, Bobonnya lincah. Selamat datang, tepatnya di Kabupaten Kuningan, tepatnya di Gedung Perundingan Jadi, yang mana gedung ini adalah salah satu bukti bisu tentang penulisan Ketuhanan Kata. 350 tahun, bukan sedikit, kita dijajah oleh bangsa Belanda atau bangsa Jepang itu sendiri, dan kita alhamdulillah sampai saat ini kita bisa menikmati kemerdekaan melalui salah satu diplomasi atau perang diplomasi, karena pada waktu itu perang itu membutuhkan segala sesuatu, baik itu nyawa, harta, juga musyawarah. Ya. Pada waktu itu, tahun-tahun yang sudah ditentukan pada tahun 1945 setelah merdeka, 46 itu disebut diadakan perundingan yang jadi, yaitu demi mencari kedaulatan tentang peristiwa kemerdekaan atau peristiwa peperangan yang justru Indonesia ingin tidak ada campur tangan dengan siapapun. Jadi makanya diadakan diplomasi diplomasi di sini untuk mencari itu. Ada yang seperti alhamdulillah untuk generasi, dan ini adalah salah satu sejarah yang jangan sampai dilupakan oleh semua bangsa Indonesia terutama. Karena di situ ada slogan tentang Presiden pertama Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, jas merah, jangan lupakan sejarah. Apalagi kita ingin menjadi untuk kaula muda atau generasi penerus yang ini justru harus meneruskan perjuangan-perjuangan para pendahulu kita. Kita sudah hidup layak, enak, nikmat, kemana saja kita aman atas perjuangan siapa, yaitu adalah perjuangan-perjuangan yang terdahulu, yang terdahulu. Salah satunya adalah bukti ini gedung. Sebetulnya kalau dilihat gedung ini tidak ada apa-apanya, hanya gedung tua. Tapi di dalam gedung inilah ada cerita yang luar biasa. Tanpa perjuangan pemerintahan terdahulu, tanpa perjuangan para pejuang terdahulu, adik-adik tidak mungkin sampai ke sini. Bayangkan seperti itu aja. Janganlah dirusak lagi generasi ini dengan hal-hal yang menderita. Belajarlah tentang sejarah. Bagaimana awal mulanya sejarah, bagaimana kemerdekaan Republik Indonesia melalui apa saja. Dan ini adalah salah satu pencetus sebelum keseluruhannya mereka, baik melalui radio, melalui meja bundar, melalui hal-hal yang lain. Itu ini salah satu pencetusnya Indonesia. Kenapa pemerintah mengurus gedung ini? Karena di situ ada bukti sejarah yang harus dipelajari dan harus diketahui. Baik yang belum tahu, walaupun orang tua kan belum tahu tentang sejarah, apalagi kaula muda. Nah kaula muda adalah generasi